Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar rumah di waktu maghrib. Ketika maghrib telah tiba, orang tua dahulu melarang kita untuk berada di luar rumah. Mereka memerintahkan kita untuk segera masuk ke dalam rumah, sebab mereka percaya bahwa setan berkeliaran pada waktu itu. Barulah setelah maghrib berlalu, mereka memperbolehkan keluar termasuk anak-anaknya untuk kembali keluar rumah. Kepercayaan orang terdahulu ini ternyata merupakan hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sabdanya, Rasulullah mengatakan bahwa ketika maghrib akan banyak setan dan jin yang berkeliaran. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam." Dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Selain itu juga dijelaskan dalam Sahih Muslim, Nabi bersabda khususnya kepada orang tua untuk anaknya dan untuk menutup pintu saat maghrib tiba. Jika sore hari mulai gelap, maka tahanlah bayi-bayi kalian, anak kalian, sebab iblis mulai bergentayangan pada saat itu. Jika sesaat dari malam telah berlalu, maka lepaskanlah mereka. Kunci pintu-pintu rumah dan sebutlah nama Allah, sebab setan tidak membuka pintu yang tertutup. Dan tutup rapat tempat air kalian dan sebutlah nama Allah. Dan tutup tempat makanan kalian dan sebutlah nama Allah, meskipun kalian mendapatkan sesuatu padanya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Jangan lepaskan hewan ternak kalian dan anak-anak kalian apabila matahari terbenam hingga berlalunya awal waktu Isya, karena setan bertebaran jika matahari terbenam hingga berlalunya awal waktu Isya." Hadis riwayat Muslim. Dijelaskan dalam Syarah Sahih Muslim, anak-anak diminta berdiam diri di rumah setelah matahari terbenam, karena dikhawatirkan mereka akan diganggu oleh setan yang banyak berkeliaran pada waktu tersebut. Rasulullah SAW menganjurkan untuk menutup pintu rumah dengan diiringi zikir pada waktu keluarnya setan tersebut. Salah satu surah yang dibaca untuk memohon perlindungan adalah surah Al-Falaq. Surah ini juga kerap dijadikan bacaan zikir. Surah Al-Falaq yang artinya, "Katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menjaga fajar subuh dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki." Selain Al-Falaq, ayat kursi juga kerap dijadikan bacaan zikir pada waktu pagi dan petang. Disebutkan dalam sebuah hadis, ayat kursi dapat menghindarkan diri dari godaan setan. Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bila engkau akan beranjak ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi, karena sesungguhnya ia dapat menjadikanmu senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari." Hadis riwayat Muslim. Bacaan ayat kursi agar terhindar dari godaan setan, yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ternyata hal ini juga sudah dijelaskan dalam pandangan Islam dan ilmiah. Diterangkan dalam buku The Science of Salat, penulis buku Dr. Insinyur H. Osli Rahman MS menjelaskan pada saat maghrib spektrum warna alam berubah menjadi spektrum kemerahan. Cahaya tersebut berupa gelombang elektromagnetik yang setiap warnanya memiliki perbedaan energi dan frekuensi serta panjang gelombang. Perubahan spektrum tersebut selaras dengan frekuensi jin dan iblis, yaitu spektrum merah iblis, dan jin akan bertambah kuat karena memiliki gelombang yang sama dengan alam.
Tumpang tindihnya gelombang membuat penglihatan kurang tajam oleh adanya fata morgana. Maka dari itu pengendara dianjurkan untuk tidak berkendara pada waktu maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan yang bisa dilakukan untuk raih Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan. Yang subscribe semoga masuk surga. 1. Melakukan itikaf di masjid. 2. Perbanyak membaca Al-Quran. 3. Memperbanyak doa. 4. Menunaikan sholat malam. 5. Perbanyak taubat. 6. Memperbanyak zikir. 7. Memperbanyak istighfar. Jangan lupa subscribe. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat karena meninggalkan sholat termasuk dosa besar. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam kitab As-Salah bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri dan minum minuman keras. Selain itu, orang yang tidak sholat dianggap sebagai kafir. Rasulullah bersabda, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah mengenai sholat. Barang siapa meninggalkannya maka dia kafir. Hadis riwayat Ahmad. Dalam kitab An-Nawadir dikisahkan suatu kali iblis mendatangi Fir'aun dan berkata, apakah kau mengenaliku? Ya, sahut Fir'aun, kau telah mengalahkanku dalam satu hal. Apa itu? Tanya Fir'aun penasaran. Kelancanganmu mengaku sebagai Tuhan. Sungguh aku lebih tua darimu, juga lebih berpengalaman dan lebih kuat ketimbang dirimu. Tapi aku tidak berani melakukannya. Kau benar, tapi aku akan bertobat, kata Fir'aun. Jangan buru-buru bertobat, bujuk iblis. Penduduk Mesir sudah menerimamu sebagai Tuhan. Jika kau bertobat, mereka akan meninggalkanmu, merangkul musuh-musuhmu dan menghancurkan kekuasaanmu hingga kau tersungkur dalam kehinaan. Tapi apakah kau tahu siapa penghuni muka bumi ini yang lebih buruk dari kita berdua? Iya, kata iblis, orang yang tidak mau menerima permintaan maaf orang lain. Ia lebih buruk dari diriku dan dari dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar rumah di waktu maghrib. Ketika maghrib telah tiba, orang tua dahulu melarang kita untuk berada di luar rumah. Mereka memerintahkan kita untuk segera masuk ke dalam rumah, sebab mereka percaya bahwa setan berkeliaran pada waktu itu. Barulah setelah maghrib berlalu, mereka memperbolehkan keluar termasuk anak-anaknya untuk kembali keluar rumah. Kepercayaan orang terdahulu ini ternyata merupakan hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sabdanya, Rasulullah mengatakan bahwa ketika maghrib akan banyak setan dan jin yang berkeliaran. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam. Dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Selain itu juga dijelaskan dalam Sahih Muslim, Nabi bersabda khususnya kepada orang tua untuk anaknya dan untuk menutup pintu saat maghrib tiba. Jika sore hari mulai gelap, maka tahanlah bayi-bayi kalian, anak kalian, sebab iblis mulai bergentayangan pada saat itu. Jika sesaat dari malam telah berlalu, maka lepaskanlah mereka. Kunci pintu-pintu rumah dan sebutlah nama Allah, sebab setan tidak membuka pintu yang tertutup. Dan tutup rapat tempat air kalian dan sebutlah nama Allah. Dan tutup tempat makanan kalian dan sebutlah nama Allah, meskipun kalian mendapatkan sesuatu padanya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jangan lepaskan hewan ternak kalian dan anak-anak kalian apabila matahari terbenam hingga berlalunya awal waktu Isya, karena setan bertebaran jika matahari terbenam hingga berlalunya awal waktu Isya. Hadis riwayat Muslim. Dijelaskan dalam Syarah Sahih Muslim, anak-anak diminta berdiam diri di rumah setelah matahari terbenam karena dikhawatirkan mereka akan diganggu oleh setan yang banyak berkeliaran pada waktu tersebut. Rasulullah SAW menganjurkan untuk menutup pintu rumah dengan diiringi zikir pada waktu keluarnya setan tersebut. Salah satu surah yang dibaca untuk memohon perlindungan adalah surah Al-Falaq. Surah ini juga kerap dijadikan bacaan zikir. Surah Al-Falaq yang artinya,
Katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menjaga fajar subuh dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Selain Al-Falaq, ayat kursi juga kerap dijadikan bacaan zikir pada waktu pagi dan petang. Disebutkan dalam sebuah hadis, ayat kursi dapat menghindarkan diri dari godaan setan. Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila engkau akan beranjak ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi, karena sesungguhnya ia dapat menjadikanmu senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Hadis riwayat Muslim. Bacaan ayat kursi agar terhindar dari godaan setan, yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ternyata hal ini juga sudah dijelaskan dalam pandangan Islam dan ilmiah. Diterangkan dalam buku The Science of Salat, penulis buku Dr. Insinyur H. Osli Rahman MS menjelaskan pada saat maghrib spektrum warna alam berubah menjadi spektrum kemerahan. Cahaya tersebut berupa gelombang elektromagnetik yang setiap warnanya memiliki perbedaan energi dan frekuensi serta panjang gelombang. Perubahan spektrum tersebut selaras dengan frekuensi jin dan iblis, yaitu spektrum merah iblis, dan jin akan bertambah kuat karena memiliki gelombang yang sama dengan alam. Tumpang tindihnya gelombang membuat penglihatan kurang tajam oleh adanya fata morgana. Maka dari itu pengendara dianjurkan untuk tidak berkendara pada waktu maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sedekah memperpanjang usia. Yang subscribe semoga diberi umur panjang. Ada seekor induk merpati yang tinggal di atas pohon kurma. Setiap kali anak merpati menetas, seorang lelaki bernama Abu selalu mengambil dan menyembelihnya. Induk merpati itu mengadu kepada Allah, dan Allah berjanji pada suatu hari Abu akan meninggal jatuh dari pohon kurma tersebut. Pada hari yang ditentukan, Abu naik ke pohon untuk mengambil anak merpati. Tiba-tiba seorang pengemis datang meminta sedekah. Abu turun dan memberikan sedekah, dan ia pun selamat tanpa terjatuh. Allah menyelamatkan Abu karena kebaikannya kepada pengemis. Sementara itu Allah menempatkan induk merpati dan keturunannya tinggal di sekitar Ka'bah, di mana mereka hidup dengan aman dan tentram tanpa gangguan dari siapapun. Dan jangan lupa subscribe. Islam selalu menekankan kasih sayang, bahkan kepada hewan sekalipun. Seorang wanita pezina diampuni oleh Allah. Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di sisi sebuah sumur. Anjing ini hampir saja mati kehausan. Si wanita pelacur tersebut lalu melepas sepatunya dan dengan penutup kepalanya, lalu ia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya ini, dia mendapatkan ampunan dari Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, ada seorang wanita yang menyiksa seekor kucing dengan cara ditahan dan tidak diberi makan hingga akhirnya mati. Wanita itu masuk neraka karena perbuatannya itu. Kisah wanita soleha digoda oleh iblis. Yang subscribe semoga dijauhkan dari iblis. Ada seorang wanita soleha yang sangat khusyuk dalam ibadahnya. Wanita tersebut selalu menghentikan pekerjaannya ketika waktu sholat tiba. Suatu hari ketika sedang sholat, iblis datang untuk menggoda wanita tersebut. Iblis membawa bayi wanita itu ke perapian dengan tujuan agar wanita soleha itu terganggu dalam sholatnya dan kemudian membatalkan sholatnya. Meskipun sebagai seorang ibu, ini sangat sulit bagi wanita tersebut melihat anaknya dalam bahaya. Namun ia tidak tergoda oleh iblis. Wanita soleha itu tetap khusyuk dalam sholatnya dan yakin bahwa Allah akan menyelamatkan anaknya jika ia tetap khusyuk dalam ibadahnya. Dengan izin Allah, tiba-tiba api perapian tersebut menjadi dingin dan berubah menjadi butiran-butiran mutiara. Bayi wanita soleha itu selamat dan iblis gagal menggoda wanita tersebut. Jangan lupa subscribe.
Perbedaan ujian, ajab, dan istiros. Yang subscribe semoga masuk surga. 1. Ujian. Ujian bisa datang meski selalu rajin ibadah. Tujuannya untuk mengistiqomahkan dalam beribadah. 2. Ajab. Ajab adalah musibah yang datang tatkala engkau sering melalaikan dan meninggalkan kewajiban beribadah. Tujuan ajab sebagai peringatan agar selalu menunaikan hak-hak Allah. 3. Istiros, artinya kenikmatan yang diberikan kepada seseorang yang jarang beribadah dan sering melakukan maksiat, tetapi hidupnya terus dilimpahi kenikmatan. Contohnya dapat berupa berbagai bentuk kenikmatan dunia seperti harta, kesehatan, kekuasaan, dan kedudukan. Rumah yang dijauhi malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling taat terhadap perintahnya. Jika malaikat hadir di rumah, maka rumah itu akan penuh dengan keberkahan. Karena itu, sebagai umat muslim perlu tahu apa ciri rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Dengan mengetahui hal tersebut, maka akan menghindari hal-hal yang membuat malaikat enggan masuk ke rumah. Rumah pun akan menjadi tempat yang bukan hanya untuk bernaung dari hujan dan panas saja, tapi juga dapat menjaga seluruh anggota keluarga yang berada dalam keselamatan dan kesejahteraan lahir serta batin. Ciri rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Yang pertama, memelihara anjing. Sebagai makhluk yang suci, malaikat sangat menyukai rumah yang bersih. Untuk itu, rumah yang kebersihannya tidak terjaga tentu saja akan dijauhi oleh malaikat. Salah satu faktor yang membuat sebuah rumah tidak suci adalah keberadaan anjing. Karena sebenarnya anjing memang dilarang untuk dipelihara oleh umat Islam, kecuali untuk alasan tertentu seperti dimanfaatkan sebagai penjaga rumah. Salah satu alasannya adalah jangan sampai ada najis di dalam rumah. Jika anjing sampai dibiarkan ada di dalam rumah, maka najis akan terbawa ke dalamnya, sehingga rumah menjadi tidak lagi suci. Najis tersebut berada dalam air liurnya yang bisa saja secara tidak sengaja air tersebut terjatuh di dalam rumah yang suka digunakan juga untuk sholat. Yang kedua, memajang patung. Ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat selanjutnya adalah adanya pajangan patung di rumah tersebut. Meskipun sebagai dekorasi, ini akan membuat rumah orang yang memilikinya seakan mendukung pembuatan patung. Padahal membuat patung apalagi yang berbentuk utuh atau patung makhluk hidup merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, sebagus apapun patung yang dipajang, bisa jadi hal tersebut akan membuat malaikat enggan untuk mengunjungi rumah. Yang ketiga, beraroma tidak sedap dan kotor. Malaikat juga sangat tidak menyukai rumah yang memiliki bau tak sedap serta terlihat kotor. Untuk itu, pastikan rumah selalu dibersihkan agar bersih dan tak ada bau tak sedap yang muncul karena malas membersihkan rumah. Selain disukai malaikat, rumah yang rapi dan bersih juga akan membuat betah penghuninya. Keempat, tidak pernah terdengar lantunan ayat Al-Quran. Rumah yang penghuninya tidak pernah membaca Al-Quran juga akan menjadi rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Sebab rumah tersebut akan terasa sangat kelam karena tidak dibacakan ayat suci sehingga dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berbuat di dalam salah satu rumah Allah masjid untuk membaca kitab Allah, Al-Quran, dan mempelajarinya, melainkan ketenangan jiwa bagi mereka. Mereka diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Kelima, dihuni orang pelit. Malaikat tidak suka dengan orang yang tidak suka berbagi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat maha pengasih dan mengecam perilaku pelit. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga merupakan sumber rezeki bagi semua makhluknya yang memberi fasilitas hidup untuk semua manusia tanpa meminta balasan. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak suka dengan manusia yang menahan harta bagi orang yang membutuhkan. Jadi, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala saja tidak menyukai orang yang pelit, begitu juga malaikat yang selalu patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dengan zikir, cara mengundang malaikat untuk datang memberkahi rumah atau ciri rumah yang disukai malaikat antara lain. Yang pertama, rumah yang senantiasa bersih. Yang kedua, penghuninya adalah orang-orang yang jujur dan menepati janji. Yang ketiga, dihuni oleh orang-orang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi. Keempat, dihuni oleh orang yang makanannya halal. Kelima, orang yang tinggal di dalamnya senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua.
Keenam, rumah yang dihuni oleh para penuntut ilmu. Ketujuh, bersih dari barang-barang haram. Kedelapan, penghuninya adalah orang yang rendah hati, sabar, tawakal, dermawan, pemaaf, yang senantiasa bersih lahir batin, dan para penghuninya makan tidak terlalu banyak. Untuk itu, senantiasa lakukan kebaikan di rumah agar malaikat mau masuk ke dalam rumah dan tercipta kedamaian di tengah-tengah keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali bin Abi Thalib menerangkan bahwa barang yang disedekahkan apabila telah lepas dari tangan sang pemberi sedekah, ketika akan diterima oleh tangan yang menerimanya, ia akan mengucapkan 5 kalimat. 1. Aku adalah barang yang kecil dan sedikit nilainya. Sekarang engkau telah membesarkan aku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Aku awalnya adalah barang yang sedikit tak begitu bernilai. Sekarang karenamu aku jadi bernilai banyak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Pada awalnya aku adalah musuhmu, sekarang aku telah menjadi sahabat karibmu. 4. Semula aku adalah barang yang mudah rusak, tapi sekarang karenamu aku menjadi barang yang abadi. 5. Dulu akulah yang engkau jaga dari para pencuri, sekarang engkau yang akan aku jaga dari siksa api neraka dan siksa kesusahan dan kesempitan. Salat tahajud. Yang subscribe semoga masuk surga. Salat tahajud itu salatnya orang yang ingin hajatnya Allah kabulkan. Tahajud itu salatnya orang yang dosanya ingin Allah ampunkan. Tahajud itu adalah salatnya orang yang saat dia betul-betul lagi gamang, bingung mau dari mana dia memulai merubah hidupnya. Maka orang itu gak akan pernah meninggalkan salat tahajud. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda di hadis riwayat muttafaqun alaihi, salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat tahajud. Jadi jangan lupa salat tahajud, bangun malam, minta sama Allah. Allah akan bukakan semua pintu kebaikan buat kita. Dan jangan lupa subscribe.